Karena begini, beliau minta saya tinggal di Al Zaitun, ada kamarnya Pak Harto. Dalam hati saya ini orang mengundang gue bicara di Zaitun, kemudian ada Bang Gerbong, melahirkan Panji Gumilang baru kalau perlu. Pemikiran ekonomi biru beliau, dan ekonomi hijau dan ekonomi coklat beliau. Prof, saya ke perkebunan daratnya Prof, 200-an hektar. Selalu ada cerita yang menarik kalau kita bertemu dengan Ibu Koni Rahakundini. Senang ketemu kembali. Terima kasih diundang Prof. You are my role model sebenarnya. Makanya di wawancara role model saya agak panik sebenarnya. Terbalik ini. Saya selalu mengamati Ibu Koni. Kenapa saya bilang cerita? Karena ceritanya ini pengetahuan. Jadi Ibu Koni yang menarik ini belakangan ini, Ibu Koni ini ketemu dengan Panji Gumilang. Wah, ketemu Putin, tapi juga sekarang ketemu Panji Gumilang. Ada hal yang menarik. Bagaimana ceritanya bertemu dengan Panji Gumilang? Menarik itu begini, karena saya tuh kan melihat masyarakat kita ini ya, hobinya baca clickbait. Oh, clickbait. Dan orang kan bikin clickbait bebas-bebas aja, yang penting supaya orang baca kan. Semakin serem, semakin orang mau klik. Padahal menurut saya dari semua keburukan orang pasti ada baiknya kan. Sampai satu hari saya membaca dia akan memberi nama kapal dengan nama saya, kan saya kaget. Saya kenal enggak ya Prof ya? Siapa ini orang gitu kan? Ini bukan kapal perang kan? Bukan, kapal ikan. Jadi dia tuh mimpinya mewujudkan ekonomi biru dengan kapal besar. Kebetulan saya itu nggak banyak yang tahu, saya tuh duduk di Arsip Nasional sekarang. Oh, Dewan Maritim. Arsip Nasional Republik di Dewan Indonesia. Maritim. Jadi saya jadi tahu ternyata kemampuan membuat kapal dari para leluhur kita yang hebat-hebat kan, dari Indonesia zaman kan Sriwijaya. Jauh, Sriwijaya, Majapahit, Banten, Goa semua. Itu dihilangkan oleh para kolonialis. Dari mulai Portugis, Spanyol, walaupun mereka nggak sekejam itu. The worst is VOC. Contoh saja Raja Goa itu dia kan kerajaan 159 tahun. Dan dia tadinya pedalaman. Ini kebalik, kalau Indonesia kan sekarang pindah ke pedalaman. Dari Jakarta pinggir laut, kita mau IKN ke pedalaman. Oke, ini menarik nih Prof. Padahal Raja Goa itu melihat Portugis dan Spanyol tuh kaya karena mereka justru offshore kingdom. Dia pindahkanlah dari pedalaman ke pesisir. Raja Goa ini juga seperti itu. Inggris juga. Nah, bayangkan dari orang yang tadinya pikirannya pohon, sawah, dan lain-lain. Gunung harus berubah menjadi negara laut. Nah, dia prinsipnya sederhana Prof. Apa yang waktu itu lawan punya, which is Portugis dan Spain, saya harus punya. Gitu. Jadi bagaimana orang belajar bikin kapal, bagaimana kemudian membangun pelabuhan, syah bandar, diplomasi dengan bahasa beragam. So the whole kingdom change their perspective. Nah, saya sih nggak akan menghakimi apapun tentang IKN lah. Presiden pasti lebih pintar dari saya dan ada Pak Suharto Mono Arfa yang lebih tahu mesti kemana ya. Dan itu juga ada pelabuhannya juga. Besar. Di IKN. Ya betul, tapi dalam aspek kecilnya, kalau IKN kan masih nunggu kelamaan nih. Lah kok ada orang punya pesantren yang kita pernah denger sih gonjang ganjing sejak berapa puluh tahun lalu, tapi I don't really pay attention to it. Al Zaitun. Al Zaitun bikin kapal, ya kan? Terus kapalnya itu kok lumayan gede. 50, 70, 150 dan kemudian akan segede kapal Nabi Nuh. Yang which is kalau saya baca di Bible itu is very big lah, segede kapal induk. Nah, sementara 1 Juni kemarin saya dengan Ibu Mega diundang oleh Ibu Mega launching kapal KRI Bung Karno. KRI Bung Karno itu adalah kapal tercepat yang bisa disubmit galangan kita dari industri pertahanan yang tepat waktu Prof. Yang lain tuh kesian angkatan laut dan angkatan kita yang lain. Itu dibuat sendiri dalam negeri? Dalam negeri. Tapi ini yang aku mau cerita, galangan kapal yang di Lampung itu satu-satunya yang bisa on time 1 tahun. Yang lain kan enggak. Itu di Surabaya atau di Banyuwangi? Lampung. Lampung. Ya. Cuman ketika KRI diluncurkan, orang pada ngomong gini, Bu, kok ini tega banget ya, itu kan Presiden Indonesia. Masa namanya di KRI yang semuanya panjangnya 70 kelas korvet, harus kelas kapal induk dong, gitu. Jadi ini kan waktu yang bersama nih Prof, tiba-tiba muncul Al Zaitun yang bisa mau bikin kapal segede Nabi Nuh itu. Sementara saya pikir saya nggak pernah dengar PT PAL mau bikin kapal sebesar itu kan. Saya ini tipenya Prof, seeing is believing. Harus lihat. Harus lihat dong, orang boleh aja ngomong bikin apa aja, tapi kalau dia nggak bisa bikin, nah. Karena saya nggak kenal Pak Panji Gumilang, saya bikin WA terbuka
mancing dia supaya saya sebarkan ke WA, terima kasih Pak Panji. Nah ceritanya gitulah, akhirnya jadi, ada menghubungi. nama kapalnya adalah kapal Koni Rahakuni Bakri. Tapi actually it's not about the name, it's about dia mau bikin kapal segede gitu. Saya tuh kan penasaran di mana ya di Indramayu. Saya google Indramayu segede apa. Nah, nggak lama akhirnya beliau mengirimkan surat resmi mengundang saya. Untuk sebenarnya hadir dia satu suro. Satu suro kemarin ini. Nah, buat saya kalau saya lihat, saya balik dong. Saya mau lihat dulu galangannya. Kalau galangannya beneran, saya kenal beliau dan ngerti konsepnya, saya baru mau bicara satu suro. Makanya yang pidato saya satu suro itu saya bikin jam 4 pagi. Bener-bener acara jam 9 saya baru bikin jam 4 pagi. Nah, anyway pas kesana saya terus sebelum kesana saya melapor ke Kasal. Karena gini, saya ini kan orang defense ya, Prof. Gini, kita tuh pasti security kita tuh alert gitu. Indonesia kalau kita tahu, kita tuh banyak sekali punya pelabuhan tikus. Jangankan di tempat-tempat. Banyak sekali kita. Banyak sekali pelabuhan tikus. Makanya narkoba itu semua masuk tuh dari sana. Narkoba, penyeludupan apa saja. Apalah senjata, mungkin manusia juga ya. Saya pikir ini pelabuhan galangan gede. Concern saya pertama about the galangan. Kedua isu bahwa di Al-Zaitun itu ada bunker bom gitu. Dalam hati saya ini orang mengundang gue bicara di Zaitun, kemudian ada bunker bom. Wah yang bener aja gitu. Jadi penasaran karena isu pertahanannya cukup banyak. Ya itu karena binatang yang bertanya itu kan harus membuktikan. Kalau orang bertanya kan dia punya bunker, curiosity. Persenjataan. It's a very nice campus. Pasukan dia nggak punya? Punya pasukan lengkap dengan earphone all the time. Itu mungkin juga dibantu sama aparat, saya juga nggak tahu ya. Pokoknya everything's baik-baik aja. Tapi balik ke galangan, makanya saya menghadap kepada Kasal. Saya lapor Kasal, saya mau ke sana. Mau lihat itu. Mohon didampingi karena ini begini perkembangan Zaitun. Oh oke Bu Koni, ya langsunglah saya didampingi dan Lanal. Sampai sana dan Lanal saya tanya mana yang lain. Maksudnya kan biasanya kan mereka kan daerah tuh selalu kompak ya. Misalnya ada dan Lanal, ada Dandim, ada Kapolres. Bu, saya nggak ditemenin Bu. Mereka bilang ngapain ke Zaitun gitu kan. Oh ya sudah kita aja. Sampai sana adalah polisi setempat, polsek ya kalau nggak salah. Of course yang diundang masuk karena dari pertama saya bilang sama Pak Panji, saya nggak sendiri loh. Saya akan datang dan Lanal karena itu area penguasaan dia. Buat saya penting adalah memberitahu bahwa Al-Zaitun itu nggak tertutup. Kalau tertutup dia nggak akan izinkan dan Lanal masuk. Gitu. Ya sudah terjadilah kehebohan itu. Tapi itu kunjungan ke pesantrennya atau ke dermaganya? To different places. Bedanya 1,5 jam. Karena begini, beliau minta saya tinggal di Al-Zaitun, ada kamarnya Pak Harto, suite room. Cuman kan saya kalau mikir ada bom di dalam kan saya takut juga. Oh curiosity sih curiosity, tapi jangan curious the cat dong, bener nggak? Saya bilang, saya pikir seorang Koni nggak pernah kenal rasa takut. Ada dong, beda antara rasa takut sama rasionalitas. Anyway, akhirnya saya tuh jauh, jadi dua tempat berbeda. Nah ketika saya sudah lihat galangan kapal, saya melihat mereka sudah bikin mau kapal ketiga yang 150 meter, linasnya sudah jadi. Saya berangkat bukan sama orang nggak ngerti perkapalan loh, sama Dan Lanal, dia lulusan Sekolah Amerika. Kalau kita bicara galangan kapal dan kapalnya sebesar itu, berarti lautnya harus dalam. Laut dalam, itu laut kan lepas. tidak begitu. Enggak, itu langsung laut lepas, sekitar 7 hektaran apa segede ini ya. Berarti dia mengerti untuk memilih lokasi. Dia mengerti lokasi, dia ciptakan nyanyian, dia ciptakan tentang bagaimana visi maritim. Dan dia sudah bangun semuanya sendiri, dan yang lebih hebat, kren-krennya semua alat berat itu ada punya sendiri. Kalau orang lain kan nyewa. Yang paling gila, saya kan tanya, ini siapa yang desain? Saya dibawa ke belakang, dia tuh eksperimen dari kapal sampan, lalu kapal panjang 10 meter. Orang Al-Zaitun sendiri, teknisi Al-Zaitun sendiri, buat aku itu kebanggaan gitu loh Prof. Jadi maksud aku tuh kalau lihat masalah tuh coba clear lah gitu, jadi jangan dicampur aduk. Kayak ada ngomong, kok nih bedakan, itu galangan, ini akidah. Apa hubungannya gue nggak ngerti, gue lagi ngomongin soal pembuktian teknologi gitu loh industri. Nah, tapi kapal ini untuk apa? Bukan untuk ekonomi perang biru. tentunya, untuk ekonomi biru. Untuk ekonomi biru, tapi kembali nih, pernah dengar nggak Mas Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas bilang, Indonesia ini bisa kena spillover perang Cina dan Amerika di 2037. Ya, betul. Otak saya itu kan langsung mikir. Ini geopolitik sedang berubah. Sedang berubah. 14 tahun kita bisa bikin apa? Kalau PT PAL dan lain-lain galangan itu selalu terlambat kepada Angkatan Laut. Jadi di benak saya langsung, itu kan normal. Negara dalam keadaan perang, punya sipil bisa dimiliterkan kan? Jadi di kepala saya, oke besok ada apa-apa nih kapal. Bisa dong. Dan galangan bisa jadi galangan kapal untuk militer. Jadi terus saya juga ngomong tuh sama Pak Panji, gue bilang, saya ajak Danal naik kita ke kapal ya, bukan cuma lihat dari luar, kita naik ke kapal. Saya tanya Danal, ini gimana kalau misalnya ada apa-apa? Oh bisa Bu, kita bisa pasang senjata ini. So itu sebenarnya tujuannya gitu. Setelah bertemu dan setelah berdialog, apa kesimpulannya? He's a very smart guy, bisa belajar bisa berapa bahasa, dan dia mungkin pengagum
kekuatan keberdikarian Israel. Jadi bahasa Ibrani-nya bagus sekali. Itu sebabnya belakangan ini dia banyak sekali nyanyi. Dia memang kayak saya aja, kayak saya suka Rusia. Itu kan nggak bisa didiskusikan, kita suka aja negara itu. Saya Putin karena saya suka Putin gitu. Menurut saya leader yang diperlukan peradaban ini adalah sekelas Putin. Itu kan is very personal choice. Lah kalau dia sekarang suka sama lagu Israel atau mau nyanyi Salam Alaihim juga ya terserah aja. Menurut aku sih, ya kan? Yeah. Jadi nothing to do dengan apa-apalah gitu menurut saya sih gitu. Apakah? Selamat sore Yes. Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat datang di Bisik kami. Makasih. Mau minum kopi atau teh Pak? Aku kopi aren, Kopi gula ada es. Saya black coffee. black coffee. Makasih ya. Makasih. Ya. Gitu. Jadi ya mungkin dia punya kekaguman terutama tadi kan saya bilang, loh kalau sampai paku aja produksi sendiri. Di Al Zaitun itu? Ya ampun, aqua sih udah biasa, roti-roti. Jadi gini ya, siswa Al Zaitun itu makan 3 kali sehari sama 3 kali snack. Snacknya apa? Roti. Saya tuh pikir roti apa ya? Mohon maaf ya, kita kalau orang Jakarta selalu mikir apa sih daerah gitu kan ya. Apalagi daerah kayak begitu. Biasa suka underestimate sombongnya Jakarta. Begitu saya coba, rotinya enak bener semuanya. Dan kualitas bagus. Kualitas bagus. Pisangnya semua udah cap zaitun, Pastinya airnya dia zaitun. memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dan Prof, you have juga- to go there. Menurut aku, dia tuh lagi bangun kekuatan ekonomi. Kalau di Israel kita sebutnya kibbutz. Jadi kemandirian sentra-sentra Ya, ekonomi. kibbutz, ya. Nah, kibbutz. Jadi dia bilang, betul Bu Koni, Mazat itu kibbutz. Katanya saya juga baru tahu, Mazat itu kibbutz. Bukan mata-mata Israel? Kalau ada kita punya mata-mata Israel, saya pernah dituduh Mossad. Harusnya bangsa ini bangga. Susah soal jadi mata-mata Israel atau jadi Mossad. Kemudian juga ada yang menyebutkan di situ ada peran intelijen yang merubah wajah Al Zaitun yang tadinya adalah akan mendirikan NII dan kemudian Kemudian di menjadi NII KW berapa gitu Ya, ya? betul. Oke. Gini ya Prof ya, kita ini jangan underestimate sama negara kita lah. Betul nggak Prof? Dengan bangsa sendiri. Dengan bangsa sendiri. Kita punya Menko Polhukam. Nah ini kritik saya juga buat Pak Mahfud lah. Pak Mahfudnya jangan cuma dueng bikin gong terus kabur nggak ada gitu loh. Maksud saya, you have all the institution dan perangkat untuk cek dan umumkan apa hasilnya. Gitu. Makanya saya appreciate kalau memang Pak Sigit sekarang menyatakan akan segera ditetapkan apanya. Tapi kan berarti pertanyaan 22 tahun negara ini kan terjawab. Al-Zaitun itu udah 22 tahun, Prof. 22 Masa tahun. 22 tahun kita suuzon aja sama Al-Zaitun itu. Makanya buat saya sekarang ada begini malah pembuktian. Tapi tugas saya kemarin, pertama nggak ada hubungan sama si KW-KWan itu. Itu tugasnya Pak Budi Gunawan dong. Ya. Ada BIN. Ya, Kalau perlu pakai intelijen. BAIS, pakailah BAIS. Ya. Nah, jadi buat saya lebih kepada tadi, ini ada apa-apa sama negeri ini nih, galangan ini berfungsi. Dan kalau ada apa-apa sama Al-Zaitun, we never know ya, organisasi sebesar itu. Katanya uangnya banyak banget, Prof. Pasti ada juga kepentingan-kepentingan yang kita nggak ngerti apa. Jangan sampai galangan itu jatuh ke tangan yang salah. Buat saya itu aja, pokoknya harus ada apa-apa, AL ambil gitu. Baik. Jadi Al Zaitun clear sudah Bu Clear, Koni dan sudah- waktu saya datang speech nggak ada bom. Karena saya langsung ke bawah, saya minta parkir di bawah lah. Kan di bawah parkir, di bawah dan Al-Zaitun. benar ada bunker di sana. Ada bunker mobil, bunker parkir mobil sama bunker kayu tua, kayu udah berlaba-laba gitu. Ya, terima kasih. Karena ada yang bilang gini, kan bisa aja Bu Koni datang tahu-tahu ditaruh kayu. Ya enggak juga laba-laba. Emang kita Nabi Muhammad bisa ajaib gitu ada laba-labanya? Tidak menyeramkan seperti yang dibicarakan banyak orang. Bunker mobilnya banyak. Ya mobil parkir di situ kan nggak banyak karena kan saya masak ke bawah. Terus ada mungkin mobilnya ada 10-an lah mungkin mobilnya Pak Panji atau apa nggak tahu saya. Selain terhadap persenjataan seperti ini, saya baca, ini saya mau klarifikasi. Ibu Koni juga adalah National Security Advisor di Israel. Oh, INSS. INSS, Oh, jadi ya. gini, waktu saya di INSS, saya itu kan di UI ambil kajian comparative studies. Jadi waktu saya tantang Bu Husnul, capek deh gue S3-nya UI ini jarang banget komparatif gitu. Coba lu komparatif deh. Akhirnya saya memberanikan diri, yang saya bandingkan adalah Tentara Nasional Indonesia. Ya. Saya pikir tadinya sama tentaranya Singapura, tapi kan nggak enak, Singapura kedekatan, Prof. Iya. Nggak enak lah gitu. Karena buat saya, kok negara kecil bisa sekuat itu? Ya. Ya udah, yang jauh saja Israel. Karena kita nggak punya hubungan diplomatik, makanya saya harus ambil sandwich program di Birmingham University. Birmingham. Yes, jadi Oke, di Inggris. izin saya masuk Israel meneliti IDF Masuk dari Inggris. dari House of Lords. Saya dibantu Sir Francis Richard yang membuat sponsor lah. Karena kita nggak punya hubungan diplomatik sama sekali, apalagi mau meneliti IDF. Gitu. Jadi saya jadi kayak tamu negara.
dikasih mobil, dikasih tentara IDF pendamping gitu. Dan itu sahabatnya Inggris, sahabatnya Israel. Ya. Terus Anda masuk ke sana. Masuk dan jadi fellowship karena tadi sambil meneliti. Anda sebagai apa? Sebagai advisor atau sebagai peneliti atau sebagai fellow? Atau? Hanya peneliti fellow aja. Terus Fellow. kemudian saya selesai, saya juga udah nggak ke sana. Tapi sambil bercanda satu hari mereka bilang, satu hari kalau sampai Indonesia buka hubungan diplomatik dengan Israel, kamu harusnya jadi dubes di sini deh katanya. Karena ini Prof, saya itu orangnya senang cari tahu ya. Contoh gini. Senang cari tahu dan senang cari bahaya kelihatannya. Iya sih bener juga. Kayak gini, Golan Heights. Kayak apa sih Golan Heights? Ayo kita ke Golan Heights. Mau lewat jalur tol yang udah diciptakan oleh pemerintah Israel. Saya bilang nggak mau. Kan lu IDF. Iya, gue mau lewat jalur tank. Jadi saya tuh ke Golan Heights pakai jalur tanknya IDF. Karena kan saya sama tentara Israel. Itu ada jalurnya tanknya? Ada jalur khusus. Dan tank mereka itu Merkava. Itu yang kemiringan berapa tuh? Berapa bisa dengan lincah? Lincah banget. Pokoknya kalau teknologi mah jangan. Itu buatan mereka ya, buatan sendiri. Semua keberdikarian. Makanya Luar kalau bicara biasa. soal Rusia, soal Israel, Ya. itu semua yang diteriakkan oleh Presiden Soekarno dari jauh hari. Berdikari itu penting. Dan mereka lakukan itu. Exactly. Ya. Mereka lakukan itu. Dan banyak orang yang tidak tahu ketika kita anti Israel ternyata Mereka yang orang tahu tuh marah aja sama Israel. Saya juga nggak ngerti dan kenapa mesti barang-barang marah. kita buatan Israel banyak sekali. Kalau mau fair, kalau anti Israel jangan pakai handphone deh. Jangan pakai handphone. Komponennya banyak sekali. Mobil yang juga jangan begitu. deh dan lain-lain ya. Iya, internet. Ya, dan otaknya Israel di mana-mana ya. Yes. Nah, kemudian sekarang kita melihat ada pemikiran-pemikiran untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Apalagi Arab Saudi sudah membuka. Bukan pemikiran saja, Prof. Saya kalau boleh ceritakan, saya baru diundang Pak Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas. Jadi formal nih. Dan saya rasa ini kita harus appreciate dari langkah Presiden. Mungkin Presiden sangat realistis ya. Ya. Negara Timur Tengah sudah membuka hubungan diplomatik. Ya. Kita bagaimana possibility to open gitu loh. Jadi kan, nah ini nih, jadi jangan jadi clickbait. Wah, Bu Kony lagi ngusulin bukan begitu judulnya. Judulnya adalah apa yang bisa diambil negara ketika kita melihat juga negara-negara Timur Tengah sudah membuka hubungan diplomatik. Dan geopolitik memang sedang dalam keadaan sangat dinamis berubah. Kita dunia sudah berubah. Susah kalau kita menurut saya menutup diri, apalagi dari negara-negara yang berteknologi tinggi. Dan di Singapura sudah banyak orang Israel yang ingin berkunjung ke Indonesia. Even Malaysia juga udah banyak. Sudah banyak. Iya, udah banyak. Ya, baik. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita melihat lagi tadi yang Mas Andi Wijayanto mengatakan perang Pasifik ini akan menjadi 2037. kenyataan. Dia menghitung 2037. Dia menghitung 2037. Kalau Bu Kony saya kira lebih cepat lagi barangkali. Bukan, yang lucu saya cerita sama Ambasador Lukang. Lukan ini ambasadornya. Ambasador Cina untuk Indonesia. Oke. And he's a very different kind of ambassador. He's a creme de la creme of Sangat the cerdas. diplomatsnya China. Sahabatnya Xi Jinping, ya kan, mantan dubes di UN. Jadi very smart ambassador. Very smart dan ditaruh di Indonesia. Di Indonesia. Berarti kan Indonesia negara very strategik dong. Very strategik, Nah, ya. saya waktu bersebut Ambasador Lukas, saya bilang, lu udah dengar sama Andi ngomong begini belum? Belum. Tanya sama Andi, aku bilang. Dia bilang akan begini. Bertemulah mereka. Ya. Baru Mas Andi telepon aku. Kon, tahu nggak kata Ambasador Lukang apa? Could be faster. Could be faster. Ya. Kalau prediksi Kony sendiri bagaimana? Kapan? Saya harus tahu elemen apa yang saya pakai ya. Tetapi begini, kalau kita lihat nasib kita tuh akan sangat sama dengan Rusia. Bahasa saya tuh, be careful Indonesia bisa dirusianisasi. Karena kalau kita lihat sekarang bagaimana kuat diciptakan, bagaimana AUKUS, walaupun katanya itu cuma kerja sama industri, iya tapi industri buat support what? Support the war kan, gitu. Kemudian kita lihat FPDA sudah lama bercokol di sini, yang anytime mereka bisa bertransformasi cepat Ya, menjadi dirubah. semacam Betul. NATO, Southeast Asia kan. Mesin gitu. perang, menjadi mesin perang yang sudah terintegrated. Apalagi kalau kita kaitkan kunjungan Blinken ke PNG kemarin. Lalu OPM yang semakin berani Semakin dan berani. semakin crazy lah menurut Ya, saya. ya. Itu menurut saya nggak masalah simpel, jadi kita harus pahami. Dan kalau saya kaitkan, ini sakit hatinya Amerika kepada Freeport. Karena kan secara ekonomi Presiden kita sukses banget nih. Ya, Kita diambil terus. ambil terus. Indonesia posisinya lebih dominan hari Nah ini. yang lupa adalah ekonomi dan militer itu interventing. Ya, Harusnya ketika kita begitu, di sana pun diperkuat militernya. ya. Gitu. Militer diperkuat, diplomasi diperkuat, Betul. pertahanannya harus bagaimana? Kalau saya tuh lebih begini, Indonesia tuh kan punya visi yang menurut Pak Jokowi itu visi poros maritim di dunia. Ini kan visi yang nggak ada presiden kita melahirkan itu. Ya. Bung Karno tidak berkata seperti itu, tapi Bung Karno jelas kalimatnya, kuasai dua samudera juga kan. Nah, ini yang mesti kita kejar. Jadi artinya tentara kita mesti berubah dari tentara nasional, Ya. namanya harus menjadi angkatan perang Republik Indonesia.
Menjadi angkatan perang. Harus jadi angkatan perang karena kalau tentara poros maritim nggak mungkin dia jadi inward looking defense. Ya, bukan lagi teritorial Nggak dalam negeri. mungkin, dia harus Penguasa, keluar. Bukan penguasa kabupaten. Bukan jadi jago kandang. Betul nggak, Prof? Bukan jago kandang, dia harus jago di luar kandang. Ya. Jadi menghalau musuh itu dan lawan dari tempat lawan. Sekarang kan nggak, dengan defensif kita namanya defensif aktif nih. Ya. Berarti kita dipentung baru kita nyakar kan. Betul. Besok enggak, begitu intelijen kita tahu, oh ini orang mau pentung kita datangin pentung duluan. Pesawat mereka memata-matai kita, harus kita Udah. usir segera. Gitu. Dan kita lihat Dan itu kita yang jangan cuma ngomong di atas ya, ngeri lagi apa coba Prof, kalau lihat perkembangan perang. Bawah laut. bawah laut. Bawah laut itu kita udah nggak berbicara kapal selam, sekarang udah kapal selam raksasa yang bisa ngapain aja dan kita nggak tahu karena nggak Dan kelihatan. banyak celah di negara kita. Palung-palungnya lumayan banyak. Bukan cuma palung, kita tuh alkinya kan banyak. Ya alkinya banyak sekali. Iya kan? Ya, Dan itu kan jadi jalur-jalur mereka. Dan kita tuh kaya banget lah, Prof. We are so blessed sebenarnya. Makanya kalau kita mesti punya keyakinan untuk menjaganya sebaik mungkin. Oleh karena itu Panglima harus dari laut. Oh, tetap kekeh Begitu saya. ya? Harus. Laut ya? Iya, kalau bisa nih yang sekarang nih apalagi mau Pilpres ini diperpanjang saja lah Panglima yang ada dari laut. Kenapa Karena begitu? pertama, poros maritim dunia belum selesai. Beliau sedang Poros menyusun. maritim dunia belum selesai. Kan harus visi ini kan harus diimplementasikan. Siapa yang menyusun? Saya itu ngajar di Sesko TNI. Ya. Dikrek sekarang tuh dikrek 51. Oke. Ini dikrek yang berbeda karena Panglima berhentikan semua jabatan. Oke. Jadi menurut Panglima, siapapun yang dikrek sekarang dan Lemhanas sekarang, saya lupa angkatan berapa Lemhanas sekarang, itu mereka tidak boleh ada jabatan. Jadi saya mau buat mereka betul-betul pemikir. Fokus. Fokus. Nah dari dikrek 51 ini akan lahir. Apa sih konsep poros maritim dunia? Bagaimana doktrinnya? Bagaimana perubahan perang kita? Bagaimana deployment? Bagaimana postur yang dibangun? Oke. Jadi yang pertama karena visinya belum selesai. Yes. Terus apalagi yang kedua? Yang kedua itu karena kita mesti merubah dari inward looking defense Ya. menjadi outward looking defense. Ya. Dan tidak mungkin kita pakai pemikiran angkatan darat itu. Tapi kalau kita bicara perang kan perang teknologinya juga sudah berubah. Sekarang orang perang tidak lagi pakai senjata. Dulu zaman kalau kita lihat Kubilai Khan gitu ya pakai ketapel, pakai batu yang besar dibawa, terus kemudian pakai apa itu tracker yang dilempar. Ya. Kemudian ada Pakai kuda panah, Troya, kuda orang Troya, masuk ke kuda gitu kan. Iya, iya. Kemudian kita ciptakan burung-burung buatan seperti Iya, pesawat-pesawat tempur. Dan sekarang kita lihat drone. Drone, Dan kemudian sekarang kita lihat lagi pakai cyber security. Apa masih perlu kita pakai angkatan perang dengan manusia? Tetap manusia yang bergerak tetap aja harus. Karena kan bagaimanapun kita kayak contoh. Ada yang bilang begini, bukannya ngapain kita punya kapal induk? Kan kita pulau-pulaunya besar, ya kapal pulau nggak bisa jalan. Kalau kapal induk kan bisa jalan nyamperin lawan. Dan cepat. Jadi ada pemikiran yang menurut aku tuh banyak nggak clear-nya gitu. Karena tadi pemikiran masih banyak ke darat. Contoh saja ketika visi poros maritim dunia, buat saya agak membingungkan, Kementerian Pertahanan Pak Prabowo malah bikin pertahanan pulau besar. Kalau pertahanan pulau besar itu darat lagi. Berarti Darat lagi. kita akan jadi sangat inward, malah lebih kecil daripada kawasan Nusantara. Jadi pertahanan kita tuh berpikirnya masih silo-silo menurut masing-masing matra barangkali ya. Mungkin karena Presiden Jokowi belum sempat merumuskan tadi poros maritim dunia itu dalam bentuk defense harus seperti apa. Makanya tadi saya bilang, pertama Panglima harus tetap angkatan laut. Kalau bisa dipertahankan saja Pak Yudo, karena Pak Yudo itu punya karakter yang kuat ya. Karena menurut saya pemimpin itu harus karakter kuat. Kalau bicara karakter kuat, kita mengacu pada Bung Karno yang sekarang jadi pembicaraan dunia. Yang baru saja kita dapat pengakuan dengan non-alignment movement dari UNESCO. Itu adalah sebuah pidato yang The Memory of the World. Memory of the World. Di mana kaitannya dengan pemikiran-pemikiran seperti ini? Bahwa non-alignment movement itu menjadi sangat penting sekali. Oh sangat penting karena gini, Bung Karno itu di salah satu yang dapat Memory of the World adalah pidatonya di UN. Di UN, To betul. build the world anew. Ya. Dan dalam To build the world anew itu pertama yang sangat jelas pesannya, semua negara-negara kapitalis atau kolonialis itu harus hapus dari muka bumi. Yang kedua, Dan Bung pada Karno, saat itu dia bicara ya, bayangkan ketika tahun orang itu masih sangat blur. perang dingin era kan? Ya, dan Martin Luther King baru saja bicara I have a dream. I have a dream, Ya, betul. untuk menghapuskan perbedaan ras, diskriminasi rasial. Bagaimana dan sebagainya. persamaan Asia Afrika dibangun, kekuatan Asia Afrika. Sekarang itu yang dibikin Putin, lihat Afrika hari ini. Putin datang dengan ide barunya kan. Tapi ini sebenarnya menurut aku bibit-bibitnya dari Presiden Soekarno. Dan kedua yang paling kita harus ingat, lahirlah kemudian Konferensi Asia Afrika. Ya. Yang menyatakan dengan tegas menurut Presiden Soekarno semua aliansi dari muka bumi harus dihapuskan. Harus dihapuskan. Karena itu membuat dunia itu tidak Ya, berimbang. dan itu bentuk penjajahan lain lagi itu. Betul. Dan terjadi kan. Ya. Jadi makanya saya bilang kayak perang Rusia Ukraina. Rusia nggak akan mungkin melakukan perang terhadap Ukraina kalau Ukraina dibiarkan saja menjadi
bukan bagian daripada NATO kan? Tetap misalnya seperti itu dan iya, ini baik-baik moncong senjata aja. tidak diarahkan ke Tidak di dia depan dari dekat. hidungnya Ya. Presiden Putin dan Rusia. Gitu. Dan itu menghantui dan membuat negara-negara yang seperti kita kalau itu juga ditaruh di sebelah kita itu. Loh, sekarang gini, dengan ada misalnya tadi FPDA di dalam ASEAN, Ya. ada Quad, ada AUKUS. Kalau saya udah merasa itu udah depan mata Ancaman kita, depan ancaman kita, nyata ancaman, kalau dari ya. faktor defense. Apalagi di Gitu. Papua New Guinea nanti ditaruh. Ya. Exactly. Ya. Gitu. Nah, dalam pidato itu to build the world Build the new begitu ya. Itu adalah suatu pandangan yang besar. Saya kalau pergi ke negara-negara Afrika Timur Tengah, ke Rusia, beberapa negara-negara Blok Timur dan sejumlah negara-negara tertentu, mereka sampai sekarang masih ingat itu. Masih bicara tentang Soekarno, Aduh. masih bisa nyanyi Halo-Halo Bandung. Prof. Renald, yang paling kaget saya bertemu orang minyak, Pak. Beliau cerita, Pak, zaman itu tuh dia disuruh tugas untuk bikin rig di mana somewhere di Afrika sana. Paspor Indonesia tuh nggak dikenal. Ditangkap Pak dia di bandara yang antah berantai itu yang ngeri Tapi banget. mereka tahu Soekarno. Nah nggak, lebih cepat ceritanya, pokoknya nggak dikenal Indonesianya, Ya. ditanya presidennya siapa waktu itu Soeharto dong, 96-an. Siapa itu nggak tahu kita gitu. Udah panik dong, dia udah bilang gue mati nih di negara orang. Akhirnya untung ada prajurit rada pinter. Oke lah, sebelum Soeharto siapa nama presiden lo? Gitu kan. Soekarno itu katanya Pak, langsung senjata dibanting, hormat semuanya kepada beliau. Karena tanpa itu tidak merdeka mereka. Exactly, bayangkan kita punya pemimpin Ya. sekelas yang menggoncang dunia seperti Soekarno itu, aduh. Ya. Jadi pemikiran Soekarno, dunia itu tanpa alignment, tanpa aliansi, Kolonial, tanpa alignment, ya. Itu bentuk baru penjajahan tentunya, dan kemudian ingin menghapuskan the superpower. Ya, Ini kan makanya itu menjadi program Putin kemarin waktu saya Valdai Club diundang Presiden Putin. Membangun dunia tanpa superpower. tanpa superpower. Tanpa adik kuasa. Sebetulnya di Amerika juga sudah ada pembicaraan apakah Amerika masih menjadi superpower. Dan karena sekarang kalau saya tanya sama anak-anak muda, Anda lebih takut pada siapa? US Army atau siapa? Enggak Pak, kami tidak takut US Army. Tahu siapa? Siapa? BTS Army. Kami lebih takut arminya BTS, Blackpink. Bisa hilang eksistensi kita di Instagram, di sosial Betul, media. betul. Putin, dia second Soekarno. Alasannya dia banyak sekali menurut saya mengikuti pemikiran dan mengaplikasikan pemikiran-pemikiran besar Soekarno to build the world anew. Prabowo persisten, terus mau berusaha ketika gagal. Oh, Soekarno itu perubah dunia. Sayang sekali beliau tidak berumur panjang, karena kalau berumur panjang saya rasa dunia itu akan jauh lebih baik dengannya. Dewi Soekarno adalah seorang yang nggak pernah berhenti belajar dan sangat rendah hati. Biden is too old to become a president. Boleh ya ngomong kayak gitu. Soalnya menurut aku ya jadinya Amerika yang kita dari to make American great again-nya Trump, tiba-tiba ketemu Biden kan jadi kayak antitesis. Itu aja. Sama dengan Bung Karno, Tan Malaka tuh kalau saja umurnya panjang, dunia jauh akan lebih sempurna karena dia tuh yang menerapkan konsep anjing besar tidak akan memakan anjing kecil. Gitu. Jadi kalau anjing sama besar tidak akan makan anjing lebih kecil. Zelensky the worst leader ever, amit-amit jawang bayi, jangan sampai pernah kita dapat leader kayak gitu karena membiarkan negaranya luluh lantak hanya karena keegoan dia menjadikan negaranya sebagai panggung. Kita bicara soal perang ini, Bu Koni. Kita melihat sekarang ada sekitar 30.000 orang-orang Rusia yang nggak mau pulang di Bali. Ya. Kemudian Malah ada jadi TikToker hebat kan? TikToker hebat. Iya, yang dari dia kerja di mana jadi hebat banget orang. Bahkan mereka kemudian nyewain mobil segala macam jadi guide. Dia Luar create biasa. bisnis. Yang Ya, paling hebat mereka bangun bisnis ini perumahan, perumahan. villa dan perumahan. Ya, baik. Resort. Terus kemudian juga 33.000 lain lah orang Ukraine di Bali tidak mau pulang. Kalau kita lihat semakin maju suatu bangsa kan orang nggak mau perang. Kayak orang Korea Selatan. Iya. Ya, akan mensupport pasukan, akan membela. Pertanyaan saya, orangnya dari mana? Jepang, orangnya dari mana?
penduduknya saja semakin berkurang. Nah itulah mereka beraliansi. Menggunakan, Dan kita kan aneh sekarang ya, coba bayangkan Amerika sekuat itu saja, sudah negara superpower, dia harus bangun aliansi. Berarti kan ada perasaan untuk terus membangun apa yang disebut Soekarno, kolonialisme dalam bentuk-bentuk baru. Gitu, kalau begitu langkah Pak Andika dengan Garuda Super Shield itu menarik dong kalau begitu. Latihan menarik Garuda Super Shield. bersama-sama. Itu sangat menarik Pak Andika, tetapi yang nggak boleh terjadi, waktu saya sempat komplain dengan Pak Andika itu, jangan di tempat-tempat yang berubah-berubah. Saya kan banyak sekolah perang di luar. Setahu saya sekolah perang itu kalau kita ada kunjungan, tempatnya itu aja, mau dari mana aja, tahun berapa aja, tempatnya di situ, latihannya di situ tidak boleh berubah. Akhirnya habituasi saya marahnya di situ. sama Pak, bukan marah, komplain saya kepada Pak Andika waktu itu adalah kan di 3 tempat, Lampung, terus satu lagi dekat IKN. Ini yang kita hadapi tentara Amerika gitu loh, yang segera bisa absorb anything, mappingnya gitu. I see. Tapi pertahanan wilayah berbarengan dengan negara-negara yang bisa diajak berpikir bersama. Ini sedang diimbangi. Sekarang tuh Pak Yudo Margono, kemudian Kepala Staf Angkatan Laut, terutama Angkatan Laut banyak sekali exercise-nya. Itu sudah berimbang. Jadi kita kalau latihan dengan Amerika dan kawan-kawan, kita juga latihan dengan Cina dan kawan-kawan gitu. Udah keren. Nah, kalau kita bicara pertahanan seperti ini, apa yang diperlukan oleh Indonesia ke depan selain hal tadi kita punya siap untuk mengkonvert kalau ada ya tadi kita mesti punya roadmap yang jelas. Pertama gini, ancaman kita apa? Tentukan negaranya. Ini masalahnya kita ini nggak punya musuh bersama, Prof. Jadi makanya berantem sendiri. Betul nggak, Prof? Iya. Coba Prof sense deh. Kita ini gampang banget saling berantem. Kalau dalam Islam tuh nggak ada tabayunnya. Suudzon aja sama orang. Karena kita nggak jelas musuh kita siapa. Itulah. Coba lihat Israel, musuh gua A, jadilah, ya kan? Coba lihat Amerika, musuh gua itu. Kita tetapkan aja musuh kita siapa. Dari situ baru kita bikin roadmapnya. Jadi kita bisa hitung, oh kalau itu musuh gua mesti deploy pasukan ke sana. Itu akan mendorong apa yang Presiden Jokowi bilang, industri pertahanan itu atau budget defense itu investasi. Nanti negara tetangga ada yang takut seperti dulu kita agresi ke Malaysia dan sebagainya. Kalau takut tuh satu hal, tapi yang pasti kita harus disegani. Pilih mana? Kita disegani atau kita diinjek-injek kepala kita anytime? Kalau aku pilih disegani, Prof. Nah, kalau udah itu maka industri pertahanan bisa hidup. Industri pertahanan hidup itu roda ekonomi berputar. Jadi itu yang kalimat Pak Jokowi tentang anggaran pertahanan itu adalah investasi, bukan beli barang-barang lagi, sudah selesai. Bukan beli pesawat bekas. Apalagi yang bekas-bekas begitu bekas-bekas, kayaknya. udah lewat. Meskipun itu Pak Prabowo ada alasan. Katanya karena tadi kita akan terputus dari support beberapa persenjataan sebelum yang lain datang, akan datang ini. Tapi ya kembali itu kan ada hitungan, you better do it lah. Maksudnya gini, kan lebih jago ngitung ekonomi mah Prof. Saya pernah membaca beberapa perhitungan. Antara lain adalah dari teman-teman yang bekerja di pabrik-pabrik senjata. Mereka bilang senjata ini kalau dibuang ada cost-nya. Ya, sama seperti medical device itu ada cost-nya. Itu pertama. Yang kedua, kalau pesawat-pesawat tua itu yang sekarang negara itu pengen kasih ke kita, itu masalahnya adalah spare part sudah tidak dibuat lagi. Sehingga mencarinya juga tidak mudah. Itu adanya di black market. What do you think? Ya makanya, tapi itu ada argumentasi yang diberikan oleh Pak Prabowo adalah karena mengisi kekosongan sebelum Rafael datang. Dan kalau dibilang mahal, yes. Karena dulu zaman Pak Yono Sudarsono pernah mau dihibahkan malah kan. Mau dihibahkan. Nah tapi sekarang kita harus beli. Tetapi masalahnya gini, beda Kemhan dulu sebelum Prabowo dan Kemhan setelah Prabowo. Saya kan aktif di Kemhan. Cuman di era Prabowo saya nggak pernah aktif di Kemhan. Kenapa? Karena buat dia itu semua rahasia. Contoh, mungkin saja dia nyiapkan alat peralatan senjata yang mahal. Kita kan nggak tahu. Jadi mungkin saja harga pesawatnya sama. Tapi kalau alat peralatan perangnya keren dan kita nggak bisa tahu, nah itu saya nggak bisa eksplor. Itu tugas negara mengeksplor dan tugas Komisi 1 untuk rapat tertutup tanya sih sebenarnya itu gitu. Tapi ada argumentasi yang bisa diberikan karena tadi ada masa terputus tadi. Gitu. Sekarang kita masuk ke Pilpres karena kanal ini diberi nama Intrik untuk mengedukasi publik agar tetap memilih dan kita tidak salah pilih. Ya. Dan sekarang juga ada calon dari orang yang mempunyai latar belakang defense juga. Beginilah, yang penting buat saya apapun itu kita melahirkan pemimpin yang punya karakter. Punya karakter, itu penting. Mau dia dari militer, itu penting ya. Sangat penting lah. Saya melihat malah bangsa ini tuh gonjang-ganjing begini karena pada banyak orang kehilangan karakter, termasuk leaders. Cari aman, mohon maaf Prof. Banyak sekali yang cari aman gitu, padahal yang kita cari enggak. Contoh kayak Pak Jokowi itu nggak cari aman. Dia sikapnya jelas. Nah,
yang besok harus lebih stronger dari Pak Jokowi untuk karakter. Karena dia tadi tantangan geopolitik sudah semakin kompleks. Stronger itu bukan berarti badannya lebih besar ya? Kalau itu nanti yang dipilih ada calon lain lagi bukannya Bapak. Gitu. Terus apa namanya yang bisa membangun bangsa kita itu kan bangsa Islam terbesar ya Prof ya katanya. Kita bangga banget kan ngomong begitu. Tabayunnya terbesar nggak? Tabayun itu kan positive thinking, cari tahu, eksplorasi, cek recheck gitu loh istilahnya. Tidak asal nuduh, tidak asal langsung persekusi gitu. Tidak main keroyokan. Tidak main keroyokan dan tidak main licik ya, tidak main belakang. Kalau beraninya kita rame-rame, kita kerahkan massa, kita ancam. Itu nggak benar, itu nggak benar. Kalau itu rakyat harus jauh-jauh dari kayak gitu, jauhkan pemimpin dari kayak gitu. Kita kembali sedikit lagi, karakter. Apa yang dimaksud dengan karakter? Katanya gini loh, strategis di antara dua samudra, di antara dua benua. When you come to think about that, abad peradaban sekarang tuh abad kita. Dan dua samudra, dua benua kita itu kita menjadi nexus di dunia, betul nggak? Ingat perjanjian Saragossa? Dunia dibagi dua secara vertikal oleh Spanyol dan Portugis. Kiri punya gua, kanan punya lu, kan gitu. Terus setelah Saragossa selesai, masuklah the global north, global south. Wah, sekarang abad Indonesia, kita crossing nexus kita. Jadi kita bagi 4 nih, kalau aku nih, sistem pertahanannya. Yang Indonesia Timur, Indonesia Utara, kita kerja sama aja sama Amerika, bangun industri pertahanan sama Amerika, exercise sama Amerika, dan kawan-kawan ya. Pokoknya Amerika Gang, coalition of the willing, manfaatkan semuanya, sok mau apa, ya kan? Lawan bule dengan pakai bule. Nah, tapi di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian selatan, karena Indian Ocean kan itu, ya, sama Cina, sama Rusia, sama Pakistan, sama Iran. India ada nggak sebutkan? Nah India sekarang masih confused. Dia satu hal ada di kuat, tapi udah mulai lirik-lirik sama Cina. Jadi kita nunggu kepastian juga India seperti apa. Tapi he is playing very smart. Nah maksud saya harus lahir perjanjian Nusantara. Mulai hari ini abad dunia dipegang Indonesia. Sana gitu kan keren. Pemikiran besar. Itu karakter. Presiden Soekarno itu presiden yang punya karakter karena dia tahu apa yang dia mau. We need that kind of president. Di lain pihak kita melihat sekarang India dengan Cina ini kelihatannya mulai gontok-gontokan. Saya coba lihat di perbatasan ini masalah air. Ada yang mengatakan kalau war in the 20th century is about oil, water security. But now is water security. Ya, karena jumlah penduduk besar, semua orang cari air. Betul. Dan di perbatasan itu ada air dari Himalaya, ditahan oleh China untuk dibikin dam. 44 dam di situ. Kalau musim hujan dia lepasin, jadi India yang kebanjiran. Kalau musim panas dia tahan itu airnya. Orang kehausan. Orang kehausan di India itu. Gimana geopolitik melihat India, Cina, dan kemudian superpower ini? Apa Amerika masih menjadi superpower melihat seperti Kalau ini? kita lihat dari perkembangan senjata, kekuatan persenjataan, kalau saya bilang tuh Amerika sudah sangat ditempel oleh Cina. Soal military power dia sudah ditempel. Economic power menurut saya Cina udah lebih unggul. Economic power, trade power. Jadi menurut saya jadi Amerika harus hati-hati lah. Makanya kalau Prof perhatikan, orang kan lihat saya bingung. Ketika saya membela Rusia banyak, saya mendukung Presiden Putin, saya sangat adore tentang Rusia. Semua dubes-dubes sahabat saya yang NATO musuhin saya, Prof. Udah nggak mau kenal gue. Terang-terangan mereka. Musuh nggak pernah ngundang lagi, ketemu di mall nggak mau lihat. Kan? Tapi ada negara yang enggak. Siapa? Inggris, Amerika. Itu bedanya kalau negara besar. Jadi kalau ada orang berbeda itu jangan dianggap lawan. Dia tetap pengen tahu kenapa lu beda. Seperti Jeffrey Sach yang menjadi advisor di Putin juga atau sama, iya kita di Valdai. Saya sama-sama Valdai. Sama-sama, betul. Jadi begitu pemimpin besar tuh begitu. Ini mungkin koreksi untuk pemimpin kita ya. Jadi kalau ada akademisi yang mengkoreksi atau memberi masukan, itu jangan dianggap musuh. Tapi dianggaplah teman untuk berdiskusi dan menghasilkan riset yang lebih baik buat bangsa. Prof, saya mau tanya ya, memangnya Indonesia ini dimerdekakan oleh Presiden Soekarno oleh apa? Kekuatan uang waktu itu kita nggak punya. Kekuatan militer waktu itu belum ada. Kekuatan pikiran. Dan luar biasa Soekarno saat itu. Dan itulah saya bilang pemimpin berkarakter. Dan bersama-sama dengan tokoh-tokoh elit Nehru pada zaman itu ya. Betul. Dengan tokoh elit kita pemikir, ada Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Tan Malaka kan. Baik, jadi kita sudah lihat seperti itu dan ke depan ini ada tantangan bagi calon pemimpin gitu. Kemudian hari it's not only about beli senjata, tetapi ini adalah about pemikiran. Keberdikarian. Dan sikap yang jelas. Dan tentu saja kita harus memanggil Panji Gumilang ke sini. Melahirkan Panji Gumilang baru kalau perlu. Panji Gumilang ini menurut saya, saya akan dengan senang hati. Kayaknya Prof mesti ngundang beliau. Pemikiran ekonomi biru beliau, dan ekonomi hijau dan ekonomi coklat beliau. Prof, saya ke perkebunan daratnya Prof, 200-an hektar.
perkebunan daratnya Dia Panji punya Gumilang. perkebunan darat dan pakai jualan udah kecanggih banget. Peternakannya ayamnya udah mati pakai listrik, udah nggak ada dipotong-potong. Ya. Jadi it's very keren lah gitu. Nah, undang. Jadi sama Coba angkat seperti bagaimana semua pesantren pesisir, gereja di pesisir, kelenteng atau apapun ikut Panji Gumilang. Cara dia dan membangun. pandangannya dia sangat toleran. Sangat Sangat toleran. toleran. Sangat toleran. toleran, ya. Yang dibutuhkan Indonesia kan itu. Bukan saling menghujat dan menyalahkan. Dan ini juga Prof akan membantu orang melihat dari beragam sisi. Jadi bukan mempersekusi sebuah orang, kan gak ada yang sempurna. Even Nabi juga ada salahnya kok. Betul nggak kalau kita mau jujur? Betul. Apalagi manusia biasa. Nah, yang lagi saya arahkan sisi positifnya apa? Kita belajar apa? Bahwa ada sisi negatif, saya juga punya. Mungkin sisi negatif Prof juga punya. Dan Gitu. jangan judgmental. Jangan apa-apa kita salahkan, kita adili Betul, dan betul. kemudian kita merasa benar sendiri. Ya. Ibu Koni, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Prof. Diskusi It's an yang- honor to meet you yang and to be here. Sekental kopi kita ini yang kemudian Dan semanis kopi saya. ya, dan saya kira sangat indah diskusi kita. Kita tahu banyak tentang keadaan dunia global, tapi kita perlu mengedukasi publik agar kita tidak menjadi katak dalam tempurung. Kita Nah, bisa melihat itu. dunia ini seperti apa. Betul. Tahun 1940-an bahkan 1930-an Bung Karno sudah berpikir jauh ke depan, dan hari ini kita menyaksikan betapa peranan kita ini sedang dalam ujian. Ya. Dan bangsa kita juga akan menghadapi tantangan. Dan jangan lupa Pilpres itu juga selalu akan disusupi dan selalu akan ada money politik, tidak hanya dari para Bahasa saya pelaku gini, politik, kalau ada patriot negara, ada komprador negara. ada komprador. So be very careful with the compradors. Dan uangnya bisa datang dari luar negeri dan kemudian Oh, iya. memecah belah persatuan kita. Iya. Ini yang harus kita jaga tentunya. Terima kasih banyak Terima kasih Prof. Koni Rahakun ini, seorang ahli persenjataan yang diakui dunia, yang selalu saya kagumi. Dan semoga bangsa kita siap untuk menghadapi segala perubahan dengan segala resikonya. Stay relevant.